Madara Uchiha adalah salah satu karakter paling ikonik dalam serial anime dan manga Naruto yang diciptakan oleh Masashi Kishimoto. Serial Naruto yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1999 dan diadaptasi menjadi anime oleh Studio Pierrot, telah menjadi salah satu manga dan anime paling populer di dunia. Madara Uchiha diperkenalkan sebagai legenda hidup dalam dunia shinobi, pendiri bersama desa Konohagakure bersama dengan Hashirama Senju, namun kemudian menjadi salah satu antagonis utama yang paling menakutkan dalam sejarah anime. Sebagai pemimpin legendaris klan Uchiha dan pemilik kekuatan mata syaringan yang luar biasa, Madara bukan sekadar penjahat biasa, melainkan sosok yang memiliki filosofi mendalam tentang perdamaian, meskipun metodenya sangat kontroversial. Lahir di era perang antar klan, Madara kehilangan hampir seluruh keluarganya sejak kecil. Dalam masa kanak-kanak yang kelam, ia bertemu Hashirama tanpa tahu bahwa mereka berasal dari klan yang saling bermusuhan. Persahabatan mereka, yang awalnya dipenuhi harapan akan dunia damai, berakhir tragis setelah identitas terungkap. Peristiwa ini menandai lahirnya Madara sebagai ninja yang diselimuti rasa curiga dan trauma. Meski sempat bersatu mendirikan Konoha, Madara kecewa ketika Hashirama terpilih sebagai Hokage. Ia meyakini bahwa sistem yang dipimpin oleh Senju hanya menciptakan perdamaian semu. Pertarungan mereka di Valley of the End menjadi simbol perpecahan dua ideologi besar. Madara selamat berkat teknik rahasia dan hidup dalam bayang-bayang selama puluhan tahun, memanipulasi sejarah melalui Obito, Akatsuki, dan Perang Dunia Ninja keempat. Ketika dibangkitkan, ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan nyaris melaksanakan Infinite Tsukuyomi Genjutsu global untuk menciptakan kedamaian abadi melalui mimpi. Namun, di puncak kekuasaannya, ia dikhianati oleh Zetsu Hitam yang mengungkap bahwa Madara hanyalah pion dalam rencana Kaguya Otsutsuki. Dalam kematiannya, Madara menerima kegagalan dengan tenang dan berdamai dengan Hashirama. Perjalanan Madara dari seorang anak yang bermimpi perdamaian menjadi sosok yang rela mengorbankan kebebasan seluruh dunia demi visinya tentang kebahagiaan universal menjadikannya salah satu karakter paling tragis dan kompleks dalam sejarah anime. Meskipun metodenya salah, motivasinya, keinginan untuk mengakhiri penderitaan, sangat manusiawi dan dapat dipahami. Madara Uchiha adalah contoh sempurna bagaimana trauma masa kecil bisa membentuk filosofi hidup yang revolusioner. Alih-alih tenggelam dalam penderitaan, Madara justru menjadikan kehilangan tiga adiknya sebagai pijakan untuk memahami sifat dasar manusia. Ia mengamati pola berulang dalam sejarah. Perdamaian selalu bersifat sementara, karena manusia tidak pernah bisa lepas dari naluri kesukuan dan sifat kompetitif mereka. Filosofi Madara tentang sifat manusia sangat mendalam. Ia melihat bahwa identitas kelompok, baik itu klan, desa, maupun negara, selalu menciptakan batas antara kami dan mereka, yang menjadi akar dari konflik. Ketika Konoha berhasil menyatukan berbagai klan, Madara tidak menganggap itu sebagai penyelesaian, melainkan sebagai perluasan masalah ke skala yang lebih besar. Baginya, persoalan bukan terletak pada bentuk organisasinya, melainkan pada psikologi manusia itu sendiri. Yang membedakan pemikiran Madara adalah keberaniannya untuk berpikir melampaui solusi umum. Di saat kebanyakan orang berusaha mengelola konflik, Madara berupaya menghapus sumber konflik itu sendiri. Bagi Madara, Infinite Tsukuyomi bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi sebuah bentuk evolusi kesadaran, di mana setiap individu bisa hidup dalam dunia yang mereka inginkan, tanpa harus bersaing atau menyakiti satu sama lain. Lebih dari itu, Madara memiliki pemahaman yang unik tentang realitas dan kesadaran. Ia tidak memandang ilusi sebagai kebohongan, tetapi sebagai bentuk realitas yang bisa disesuaikan, lebih fleksibel dan lebih damai dibandingkan dunia nyata yang keras dan penuh penderitaan. Ini mencerminkan tingkat pemikiran filosofis yang jarang dimiliki, bahkan oleh pemikir besar sekalipun. Jika kita tarik ke kehidupan sendiri, kadang kita juga berada dalam dunia yang penuh tekanan. Harus terlihat hebat, unggul, cepat sukses, atau selalu dibandingkan. Di media sosial, di lingkungan pertemanan, bahkan di keluarga, semuanya sering terasa seperti ajang pembuktian. Tapi seperti Madara, kita bisa mengambil langkah mundur dan bertanya, kenapa kita harus terus bersaing? Kenapa tidak menciptakan ruang di mana kita semua bisa bertumbuh bareng tanpa saling menjatuhkan? Kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya bikin komunitas belajar yang suportif, proyek kreatif bareng teman tanpa drama, atau sekadar lebih jujur soal perasaan tanpa takut dihakimi. Kita belajar untuk tidak terpaku pada struktur sosial yang menuntut kita menang, tapi menciptakan versi realitas bersama yang lebih damai, saling menguatkan, dan manusiawi.
Seperti Madara, kita juga bisa jadi arsitek dari dunia yang lebih sehat, dimulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang sekitar. Madara Uchiha adalah simbol dari kemampuan merancang strategi besar yang melampaui taktik sesaat. Ia tidak hanya berpikir satu langkah ke depan, tetapi puluhan tahun ke depan, menciptakan rencana besar seperti Proyek Mata Bulan yang melibatkan manipulasi waktu lintas generasi dengan presisi yang luar biasa. Strateginya dibangun dari pondasi informasi yang kuat. Madara memiliki kemampuan luar biasa dalam mengumpulkan dan menganalisis intelijen. Ia tahu bahwa perencanaan jangka panjang selalu dimulai dari pemahaman situasi secara menyeluruh. Misalnya, keputusannya untuk menanam Rinnegan pada Nagato saat masih kecil mencerminkan visinya dalam melihat potensi jauh sebelum waktunya dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengaktifkan potensi itu di masa depan. Yang membuat rencananya nyaris tak tergoyahkan adalah kemampuannya dalam manajemen risiko. Ketika rencana utama lewat Nagato gagal, Madara sudah punya Obito sebagai alternatif. Dan ketika Obito pun mulai goyah, Madara bahkan telah menyiapkan jalan baginya untuk bangkit kembali melalui teknik Rinne Tensei. Ia merancang sistem berlapis, di mana setiap skenario buruk sudah memiliki jalan keluar. Selain itu, Madara mengerti pentingnya waktu dan kesabaran. Ia tahu bahwa memaksakan hasil justru bisa merusak segalanya. Ketika ia hampir tewas dalam pertarungan melawan Hashirama, ia tidak tergesa untuk kembali. Ia memilih bersembunyi dan menunggu, mengamati perubahan politik dan teknologi hingga waktunya tepat untuk bertindak. Lalu, bagaimana penerapan prinsip ini dalam kehidupan kita? Bayangkan seseorang yang ingin membangun karier sebagai kreator atau pengusaha digital. Alih-alih langsung mencari viralitas atau penjualan instan, ia memilih fokus 5 tahun pertama untuk membangun fondasi, memperkuat skill, menciptakan portofolio bernilai, memahami audiens, dan menjalin relasi strategis. Ia membuat rencana jangka panjang dengan berbagai jalur cadangan. Jika satu platform turun, ia sudah punya kehadiran di platform lain. Jika tren berubah, ia siap beradaptasi. Ia juga tidak terburu-buru mengejar hasil, tetapi konsisten membangun kredibilitas, mengamati pasar, dan menanam benih kerja keras yang akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Dengan pola pikir seperti ini, kita tidak hanya jadi pelaku yang sibuk hari ini, tapi juga arsitek dari masa depan kita sendiri. Kepercayaan diri Madara Uchiha tumbuh dari fondasi kompetensi yang nyata dan mendalam. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa. Bukan hanya dalam bertarung, tapi juga dalam memimpin dan berpikir strategis. Yang membuat kepercayaan dirinya berbeda dari sekadar kesombongan adalah fakta bahwa kemampuannya selalu terbukti lewat hasil nyata. Ketika ia mengatakan bisa mengalahkan ribuan ninja sendirian, ia benar-benar melakukannya. Pola pikir Madara berakar pada semangat penguasaan. Ia tidak pernah puas hanya bisa, ia harus ahli. Setiap jurus yang ia pelajari, ia latih hingga sempurna. Setiap rencana yang ia susun, ia uji sampai tak ada celah. Kepercayaan dirinya bukan lahir dari angan-angan, melainkan dibangun dari catatan keberhasilan yang konsisten selama bertahun-tahun. Yang lebih mencolok lagi adalah bagaimana ia tetap percaya diri meski mengalami kegagalan. Kekalahannya dari Hashirama berulang kali tidak membuatnya ragu pada dirinya sendiri, justru menjadi motivasi untuk terus berkembang. Ini mencerminkan ketahanan mental yang sangat kuat. Madara juga tidak bergantung pada validasi orang lain. Saat seluruh klannya menolak visinya, ia tidak lantas mundur atau meragukan penilaiannya. Ia punya kompas batin yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial. Standar yang ia pakai untuk menilai dirinya bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bahkan ketika akhirnya ia sadar bahwa dirinya telah dimanipulasi oleh Zetsu Hitam, Madara tidak kehilangan kendali atau runtuh secara emosional. Ia menerima kenyataan dengan tenang dan bermartabat. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri sejati bukan tentang merasa selalu benar, melainkan tentang cukup kuat untuk mengakui kesalahan tanpa kehilangan harga diri. Kita bisa menarik inspirasi dari itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang sedang mengembangkan proyek kreatif atau membangun karya digital, entah itu desain, musik, konten, atau aplikasi, tidak fokus pada bagaimana mendapat pujian cepat atau viral dalam semalam. Fokusnya ada pada membangun kualitas, memperdalam skill, dan memberikan nilai yang autentik lewat proses yang konsisten. Ketika ada kritik atau kemunduran, ia tidak langsung merasa gagal, tapi justru menggunakannya sebagai feedback untuk menyempurnakan apa yang sudah dibuat. Seperti halnya membentuk identitas karya yang unik, bukan mengikuti tren, tapi menciptakan tren dari sesuatu yang benar-benar ia kuasai dan yakini.
Mentalitas pejuang Madara bukan soal kekerasan atau kemarahan, melainkan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi rintangan. Bagi Madara, tantangan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan peluang untuk tumbuh dan mengenal diri sendiri lebih dalam. Ia memperlakukan setiap konflik sebagai ujian, momen penting yang bisa mengungkap potensi tersembunyi dalam dirinya. Salah satu ciri khas pola pikirnya adalah dorongan untuk menghadapi lawan yang layak. Ia tidak mencari kemenangan instan atau jalan pintas, justru sebaliknya. Ia secara sadar memilih jalur sulit yang memaksanya mengerahkan kemampuan terbaik. Hubungannya dengan Hashirama adalah contoh nyata. Ia tidak memandang Hashirama sebagai musuh yang harus disingkirkan, tapi sebagai sosok yang menantangnya untuk terus naik level. Madara juga punya ketahanan luar biasa terhadap rasa sakit, baik fisik maupun emosional. Ia tidak menghindar dari ketidaknyamanan, karena tahu bahwa rasa nyaman bisa jadi jebakan yang menghambat pertumbuhan. Dalam tekanan tinggi sekalipun, ia tetap jernih mengambil keputusan, karena ia tidak membiarkan rasa takut atau luka batin mengambil alih kontrol. Satu hal yang membuat mentalitas pejuangnya begitu solid adalah penghargaan terhadap dedikasi. Saat ia mengakui teknik 8 Gates dari Might Guy, itu bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal tekad dan kesediaan untuk mengorbankan segalanya demi penguasaan. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan sesuatu yang instan, tapi buah dari proses panjang yang penuh harga. Dan mungkin yang paling mendalam, Madara telah berdamai dengan ide kegagalan dan kematian. Ia tidak berjuang karena takut kalah, melainkan karena punya tujuan. Itulah yang membuat pikirannya begitu bebas dan mantap, karena tidak terikat oleh rasa takut akan kehilangan. Sebagai gambaran dalam kehidupan nyata, bayangkan kita sedang mengejar beasiswa impian atau peluang proyek besar. Waktu persaingannya ketat atau bahkan kita ditolak, rasanya pasti berat. Tapi alih-alih menyerah atau menyalahkan keadaan, kita justru bisa menjadikannya sebagai sinyal bahwa ini saatnya naik level, merenungkan ulang strategi, memperkuat skill, dan membuktikan konsistensi kita. Seperti saat kita mencoba belajar hal baru yang awalnya terasa susah, bukannya mundur karena merasa enggak bisa. Justru kita tertantang buat ngebuktiin ke diri sendiri bahwa kita mampu. Karena kita tahu, justru lewat tantangan-tantangan kayak gitu, kita berkembang. Kemampuan Madara dalam memengaruhi orang lain adalah contoh luar biasa dari psikologi terapan tingkat tinggi. Ia tidak mengandalkan paksaan atau bujukan langsung, melainkan menciptakan situasi yang membuat orang dengan sendirinya tiba pada kesimpulan yang ia inginkan. Pendekatannya terhadap Obito adalah contoh sempurna dari bagaimana membentuk pola pikir seseorang melalui pengalaman emosional yang kuat dan berulang. Kunci dari pendekatan ini adalah kesadaran bahwa keyakinan mendalam seseorang tidak mudah diubah hanya lewat argumen atau tekanan. Perubahan sejati terjadi ketika seseorang mengalami sendiri hal yang membuatnya mempertanyakan keyakinan lama. Madara tidak meyakinkan Obito dengan kata-kata bahwa dunia ini kejam. Ia menciptakan kondisi di mana Obito merasakan kekejaman dunia itu dengan begitu nyata, hingga kesimpulan tersebut menjadi tak terbantahkan. Madara juga sangat paham bahwa emosi jauh lebih kuat dari logika dalam mengubah pikiran seseorang. Ia secara sengaja merancang pengalaman yang menargetkan titik paling rapuh dalam keyakinan Obito tentang persahabatan, kepercayaan, dan keadilan. Justru hal-hal yang paling Obito yakini itulah yang dijadikan sumber luka terdalam, yang pada akhirnya menggiringnya untuk melihat dunia seperti Madara melihatnya. Keahlian Madara tidak berhenti sampai di situ. Ia juga sangat lihai dalam membuat pengaruhnya terlihat seperti keputusan pribadi targetnya. Obito tidak pernah merasa sedang dikendalikan. Ia merasa bahwa semua keputusan yang ia ambil adalah hasil dari kesadarannya sendiri. Inilah bentuk persuasi paling halus, ketika seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang dipengaruhi. Selain itu, Madara tahu bahwa waktu adalah elemen penting dalam proses persuasi. Ia tidak memaksa perubahan secara instan, melainkan menunggu saat yang tepat, ketika kondisi mental seseorang sedang paling terbuka untuk menerima perspektif baru. Saat kerentanan psikologis muncul, misalnya karena trauma, disitulah Madara masuk dengan narasinya. Lebih jauh lagi, pengaruh Madara bersifat sistemik. Ia tidak hanya memengaruhi individu, tapi membangun kerangka ideologis yang bisa berkembang dan menyebar sendiri. Gagasan seperti perdamaian melalui kendali bukan hanya diterima oleh Obito dan Nagato, tapi juga diwariskan ke gerakan yang lebih besar. Kita bisa menerapkan pendekatan ini dalam kehidupan nyata dengan cara yang jauh lebih etis dan positif. Misalnya, jika kita ingin mengajak teman-teman peduli pada kesehatan mental, kita tidak perlu langsung menguliahi mereka atau menakut-nakuti dengan data statistik.
Sebaliknya, kita bisa mulai dengan membagikan pengalaman pribadi yang jujur, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, dan menciptakan ruang yang aman untuk berbagi. Atau saat ingin memengaruhi seseorang untuk menjalani gaya hidup lebih sehat, kita bisa menunjukkan transformasi nyata kita, bukan dengan menyuruh, tapi dengan berbagi proses kita secara otentik dan membiarkan mereka melihat sendiri hasilnya. Mengadopsi karakteristik Madara Uchiha dalam kehidupan nyata bukan berarti menjadi manipulatif atau kejam, tetapi mengembangkan kekuatan mental, visi strategis, dan ketahanan yang memungkinkan kita mencapai tujuan besar sambil memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Perjalanan Madara mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya memiliki visi jangka panjang yang jelas dan berani untuk memperjuangkannya meski menghadapi penentangan. Kedua, kekuatan sejati datang dari kombinasi antara kemampuan teknis yang solid dan ketahanan mental yang tidak tergoyahkan. Ketiga, kepemimpinan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Yang paling penting adalah memahami bahwa kegagalan dan kemunduran adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Seperti Madara yang tidak pernah menyerah meski berulang kali mengalami kekalahan, kita harus mengembangkan mentalitas yang melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Namun, pelajaran terpenting dari kisah Madara adalah pentingnya tetap terhubung dengan kemanusiaan kita. Kegagalan terbesarnya bukanlah dalam strategi atau kekuatan, tetapi dalam kehilangan empati dan koneksi dengan orang lain. Dalam mengejar visi besar kita tidak boleh melupakan nilai-nilai fundamental seperti kasih sayang, pengertian, dan kerjasama. Dengan mengadopsi kekuatan mental Madara sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya kuat dan visioner, tetapi juga inspiratif dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Ini adalah jalan menuju menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kuat seperti Madara, namun tetap manusiawi dalam aplikasinya.